Selamat pagi semuanya. Semua bersuka cita, amin. Saya undang semua bangkit berdiri sama-sama. Bisa beri tos kanan kirimu, katakan Tuhan baik di hidup kita. Amin. Semua siap bersuka cita, amin. Baik kita nyanyikan pujian penyembahan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Ekspresikan kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Singing, singing. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, Semua bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Bisa tepuk tangan sama-sama. Come on, church. Let's sing it. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia Di sepanjang hidup kami, Tuhan. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah Bisa angkat sukacitaku. kedua tanganmu semua. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Katakan haleluya. Ku bersorak, Shout it out. Tuhanku dahsyat Ayo cepat. berkuasa. 1, 2, 3, sing it. Angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka. Ku bersuka, Everybody. lompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih. Rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, Kami angkat suara kami untuk memuji-Mu, Tuhan. bernyanyi bagimu. Dan ku bernyanyi bagimu. Bersuka, ku berlompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan. Ku rayakan kasih-Mu. Bisa berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita dong. Haleluya. Come on, let's sing it. Come on. Ku angkat suaraku, puji namamu, Excellent. ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka. Ku bersuka, ku berlompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku Sekali lagi ya. rayakan Sekali lagi. kasih-Mu. Come on, church. Come on, sekali lagi. Ku angkat suara. Selalu siap melompat untuk Tuhan kepada kami. 1, 2, 3, sing. Angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku berlompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Rayakan kasih. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. Come on.
kesudahan selalu baik setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, unaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baik setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku tak berdari, dengan sorak-sorai memuji, unaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacitaku tak menari, dengan sorak-sorai memuji, unaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacitaku tak menari, dengan sorak-sorai memuji, unaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja selamanya. Om tante yang diberkati Tuhan, aku percaya kalau kebaikan Tuhan selalu ada buat kita. Apapun musim kehidupan yang kita lalui sekarang, kebaikan Tuhan akan terus mengalir kepada kehidupan kita. Mari kita menyanyikan pujian bersama. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Love your voice,
the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kebaikan-Mu Tuhan, itu yang mengikuti kami seumur hidup kami. Kemurahan-Mu Tuhan, itu yang menyertai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Katakan Engkau baik di dalam hidup kami. Mari ingat setiap perbuatan-Nya yang ajaib di hidup kita. Engkau setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena perbuatan-Mu. Engkau setia, Engkau mulia. Kami ada saat ini, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih yang sempurna hanya dari-Mu ya Aba, hanya dari-Mu ya Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan. Oh, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau setia, Engkau ajaib. Hirarayasi, hirarayasi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Besar setiamu Tuhan, besar anugerah-Mu.
kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau tetaplah Allah yang mengasihi kami Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ada saat ini semua karena Engkau baik di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memilih kami Bapa. Jauh ke dalam tubir laut Engkau melemparkan semua pelanggaran kami Tuhan. Sejauh langit dari bumi Tuhan, begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Bahkan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus kalau kami masih boleh bernafas. Kalau kami masih boleh bernyanyi pada pagi hari ini Tuhan. Engkau baik di hidup kami Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, 1 menit ke depan naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Ingat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Mari ingat setiap perbuatannya yang ajaib di hidupmu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Musim boleh berganti di hidup kami Tuhan. Tetapi Allah kami tetap Allah yang luar biasa. Yang memegang hidup kami Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Kau layak disembah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me. Sing with me, Sing with me, yes. How great is our God. Oh, how great is our God. How great is our God. How great is our God. sing with me, How great is our God. always sing, How great is our God. How great is our God. Woo. It's our God. Sing with me. Hallelujah. And all we see how great is our God. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari bersama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan bagi Dia segala pujian. Yes. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yes. Haleluya. 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 Bagimu Tuhan segala hormat pujian. Kau yang ditinggikan dan diagungkan di tempat ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Bagimu Tuhan segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari setiap orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Luar biasa. Wow, kalau dari kecil sudah bisa mengenal cara Tuhan bekerja yang dahsyat ya. Dahsyat sekali. Mari kita berdoa. Kami ucapkan syukur ya Tuhan untuk pekerjaan yang Kau berikan atas hidup kami. Terima kasih untuk perbuatan-Mu yang ajaib dan luar biasa. Kau yang menuntun kami, Kau yang melahirkan kami ke dalam dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang menjadi Bapa kami yang menuntun senantiasa dalam setiap musim kehidupan. Sekali-kali Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pekerjaan-Mu, untuk perbuatan-Mu. Kami semua yang ada di tempat ini mengucapkan syukur karena Engkau baik. Dan sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami minta urapan-Mu turun ke atas kami semua. Sehingga firman yang kami dengar bukan menjadi sebuah informasi saja, tetapi bisa menjadi benih yang hidup, yang jatuh di tanah hati yang subur. Dan firman-Mu katakan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan berakar, dan bertumbuh, dan berbuah berlipat ganda. Maka itu dengan sukacita dan semangat yang baru kami minta urapan-Mu turun ke atas kami dan kami sambut firman Tuhan. In Jesus' name. Everyone say amen. Boleh kasih sampaikan kiri kanannya shalom.
Haleluya, terima kasih. Apa kabar? Di bawah tuh lagi rame ya, banyak ada bazar, ada makanan-makanan ringan. Jadi kalau saudara pulang, ada waktu bisa mampir dulu. Saya dengar, tadi saya lihat lagi ada batagor dan lain-lain. It's just amazing. Oke. Bagi saudara yang baru pertama kali datang, saya ucapkan selamat datang. Boleh kasih tepuk tangan untuk setiap kita yang baru pertama kali. Dan kita sedang membahas satu seri yang namanya Through the Bible Series. Ini adalah bahasan Alkitab, ya, dari mulai kitab Kejadian. Dan ini adalah khotbah yang ke-8. Ya, jadi kalau ada yang kelewatan beberapa waktu yang lalu masih ada di YouTube-nya. Ya, Through the Bible Series, itu adalah judul seri ini. Dan kali ini adalah menemukan, yuk sama-sama apa? Menemukan rahasia pekerjaan Tuhan. Sudah percaya Tuhan bekerja? Ya, Dia adalah yang bekerja, Dia Tuhan yang bekerja. Bahkan dalam hal-hal yang sederhana, yang kecil dalam hidup kita, kita tahu dan percaya Tuhan bekerja. Nah saudara, memang Kejadian 24 ke 26 ini bicara tentang bagaimana seorang mendapatkan pasangan hidupnya. Nah, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah menikah? Dan yang belum menikah, angkat tangan yang tinggi-tinggi. Belum menikah, yang beriman akan menikah, angkat tangan 1, 2, 3. Jangan segini, 1, 2, 3. Lihat kiri kanannya, ladang sudah menguning. Siap untuk itu. Ya, nanti ya kalau mau menikah suatu saat nanti. Nah saudara, tapi konteks ini bisa diaplikasikan bagi saudara yang mau punya pergaulan yang tepat. Ya. Ingin memiliki partner bisnis yang baik. Ini bisa diaplikasikan juga prinsip-prinsip ini. Dan saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Ya. Nah saudara, kalau ditanya cerita, ini kebetulan istri saya sudah kembali, boleh kasih tepuk tangan untuk istriku. Ya, setelah 1 minggu menemani orang tua, semuanya baik, puji Tuhan. Kalau ditanya, Pastor gimana dulu kenal sama Ibu Vivin? Wah, panjang ceritanya. Tapi dulu pastor pindah sekolah. Dari sekolah A ke sekolah B. Ya, karena teman yang ngajak terus masuk satu kelas. Dan di kelas itu aku ketemu ketua kelas. Ya, ketua kelasnya SMP 1. Ya, ketua kelasnya dan entahlah gimana ceritanya saya menjadi wakilnya. Dan istri saya terkenal galak. Haleluya. Ya, jadi kami pernah berantem di kelas. Ya, saya tahu di mana dia duduk. Dia cukup stern gitu ya. Kalau apa stuck begitu. Dan saya bilang, wah ini galak-galak amat. Nggak taunya jadi istri. Nah saudara, kalau kita diberikan kesempatan untuk bercerita, yang sudah nikah nih, gimana sih cara kalian ketemu sama pasangan? Pasti sesuatu yang kita nggak sangka-sangka, ya. Kita nggak pernah duga. Mungkin ada teman-teman yang ajak kita secara nggak langsung gitu ya. Kebetulan aja, ajak kita ke sebuah pesta. Kenalin dong, nih teman gue. Ya saudara ketemu sama dia, ngobrol-ngobrol, tiba-tiba jadi bertukar nomor telepon dan lain-lain. Kita jadi berteman, menjadi sahabat dan akhirnya menikah. Saudara, ada yang orang bertemu di gereja, ada yang orang bertemu di pekerjaannya. Apa namanya, cilok apa? Cinlok ya. Kok cilok mah itu ya? Kok jadi bayang makanan sih pikiran saya. Ya, cinlok ya, cinta lokasi katanya. Wah, pokoknya bisa terjadi. Dia duduk di sebelah saya sih. Jadi saya sering kali ngobrol sama dia. Nggak taunya kita nyantol, kita connect. Akhirnya kita menikah. Saudara, banyak cerita kita untuk bisa melihat pekerjaan Tuhan. Yang begitu ajaib, kita punya Tuhan yang begitu besar. Tapi mau terlibat dalam hal-hal yang sederhana.
Kalau saudara tanya bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya dan keluarga kami, saya bilang it's amazing. Dan it's so yang saudara alami juga sama. Kita bisa bercerita bahwa Tuhan yang besar bisa atur semuanya dengan sempurna sampai saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Nah saudara, di dalam Kejadian 24, kira-kira kayak gitu. Ya, Tuhan yang besar, ya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menciptakan alam semesta, dan tetapi dia terlibat di dalam pekerjaan sederhana. Yang mungkin kita pikir ini sehari-hari bisa terjadi dalam kehidupan saudara, tetapi memang itu terjadi. Ya. Abraham yang sudah umurnya 140 tahun, anaknya Ishak sudah usianya 40 tahun tapi belum menikah alias masih jomblo. Lalu dia berpikir, dia tahu bahwa janji Tuhan anak cucunya akan seperti bintang-bintang di langit, banyaknya seperti pasir di lautan. Makanya dia percaya bahwa itu akan terjadi, tetapi Ishak perlu pasangan hidup. Kan gitu. Dan dia punya pilihan. Abraham punya pilihan. Ya sudah, kalau begitu yuk. Ya karena kan gak mungkin Ishak menjadi bapak banyak bangsa yang melahirkan keturunan-keturunan lain-lain. Kalau dia sendirian, dia perlu pasangan hidup. Ya sudah, dia punya pilihan. Dia cari, apakah dia bisa cari orang-orang di Kanaan, tempat di mana dia sudah keluar dari Ur Kasdim, keluar dari kampung halamannya sampai ke Kanaan, tanah tempat perjanjian. Tanah perjanjian disebutnya. Dia bisa cari di sini, tetapi di sini adalah lingkungannya penyembah berhala semua. Atau dia cari jalan yang sedikit beresiko, bahkan mungkin mustahil, saudara. Yaitu pergi berjalan 800 km jauhnya dari Jakarta, mungkin sampai Surabaya, berjalan kaki. Ketemu sama orang di situ. Harus dapetin keluarga yang tepat. Wanita yang tepat. Dan wanita ini harus mau meninggalkan semuanya. Untuk pergi ketemu dengan seseorang yang belum pernah dia ketemu sebelumnya. Itu namanya mission impossible. But yet it's possible. Tapi itu mungkin, saudara. Tuhan bisa bekerja dalam hal-hal yang sederhana. Mari kita buka dalam Kejadian 24. Yang semangat katakan. Amin. Ya. Jadi ini ceritanya udah tua nih Abraham. Dia ngomong sama hambanya. Kamu bersumpah ya. Kamu harus ambil sumpah. Ini waktuku gak lama lagi nih. Kamu harus ambil sumpah. Ya. Demi Tuhan Allah yang empunya langit dan empunya bumi. Bahwa engkau jangan cari dapatkan orang untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Aku gak mau Ishak dapatkan istri di sini. Ya. Kalau saya bisa tambahkan karena di sini adalah mayoritasnya penyembah berhala dan lain-lain. Dari perempuan Kanaan diantaranya aku diam. Lalu selanjutnya ayat 4. Tetapi engkau harus pergi. Jadi dia utus hambanya yang dia percaya. Kamu harus pergi ke tempat dulu. Ke kampung halamannya, ke Ur Kasdim dulu. Pergi ke sana. Terus kemana? Ke negeriku, kepada sanak saudaraku. Untuk mengambil seorang istri bagi Ishak. Anakku. Jadi jelas banget instruksinya, saudara. Ya. Lalu dikatakan ayat selanjutnya. Ya, ini rasional aja, logika, saudara. Dia tanya. Ayat 5. Nanti, ya, mungkin saudara pun akan bertanya yang seperti itu kalau saudara menjadi hamba itu. Gimana kalau saya ketemu terus wanita itu nggak mau ikut? Kan gitu, saudara. Mungkin perempuan itu nggak suka mengikuti aku ke sini. Nanti gimana dong? Ya, apakah aku harus kalau dia nggak mau dibawa ke sini, apakah saya harus membawa Ishak kembali ke situ? Ayat 6 dikatakan awas, dikasih warning, awas ya,
Jangan kau bawa anakku kembali ke dulu. Ya, bawa dia ke sini, istrinya ke sini, tetapi jangan bawa anakku kembali ke sana. Ayat 7. Nah ini, dan dia tunjukkan imannya, saudara. Apa yang dia percaya. Kenapa dia mau lakukan mission impossible ini? Karena ini, saudaraku. Tuhan Allah yang empunya langit, yang menciptakan seluruh alam semesta dengan sekian triliun galaksi yang ada. Yang telah memanggil aku keluar dari tanah kampung halamanku. Kira-kira seperti itu, saudaraku. Yang serta bersumpah kepada keturunanmu, kuberikan negeri ini. Dialah juga yang akan mengutus malaikatnya berjalan mendahului, berjalan di depan kamu, di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi ini satu yang biblikal kalau saudara mencari pasangan, minta malaikat Tuhan untuk diutus. Wah. Malaikat Tuhan akan diutusnya supaya kamu berhasil dalam mencari pasangan bagi anakku. Lalu dia pergi. Siapa? Hambanya ya. Bawa 10 unta, bawa segala macam, apa tuh namanya, harta benda daripada Abraham. Pergilah dia rombongannya. Jakarta, Surabaya. Kira-kira gitu ya, 800 km jauhnya. Ketemulah. Nah, sampai di mana? Dia sampai di sebuah sumur. Sumur pada zaman itu adalah kafe, saudaraku ya. Dia di situ. Nah, duduk di situ, lihat apa yang terjadi. Makanya kita perlu baca Alkitab. Kok nggak ada amin ya? Oke, ayat 11. Alkitab itu menarik sekali, saudara. Menarik sekali. Dan di sanalah disuruhnya unta itu apa? Berhenti di luar kota di dekat sumur. Pada waktu petang hari, sore-sore agak redup gitu ya. Gak terlalu panas. Waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah dia. Jadi dia pergi, udah sacrifice ke sana, terus dia ngapain? Dia berdoa di sumur itu. Tuhan Allah, Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Wow. Yang masih suka berdoa, katakan amin. Kudu berdoa, saudaraku, dalam setiap pertemuan, setiap journey. Lihat ayat selanjutnya. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Anak-anak perempuan ini lalu lalang nih, penduduk kota ini datang keluar timba air. 14. Dia minta yang spesifik. Kiranya terjadilah begini. Ini bahasa saya. Anak gadis, kepada siapa saya bicara, tolong minta miringkan buyungmu supaya aku minum. Dan kalau anak itu menjawab, minumlah. Tapi dia tambahin. Dan apa saudara? Unta-untamu juga aku beri minum. Maka dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan itu ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Sebelum selesai doa ini, makanya saudara perlu berdoa dengan spesifik. Saudara. Lihat ini, ayat 15. Sebelum bilang amin, Ribka udah datang. Ribka sudah datang. Yang masih suka berdoa katakan apa? Berdoa, saudara. Ribka datang. Ribka, terus dia apa? Lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Wow. Dan tiba-tiba Ribka kasih dia minum. Dia minta air, dia kasih air. Lalu bukan hanya dikasih air, unta-untanya dikasih semuanya. Sudah. Setelah semuanya, hambanya langsung
Wah, ini dia. Lalu dia kasih hartanya sebagian kecil. Kurang lebih $10,000. Banyak kan? Terus dibawa ke sana. Ke rumahnya. Ketemu sama keluarga dan si keluarganya juga. Keluarganya melihat. Tiba-tiba Tuhan gerakkan mereka. Ini Tuhan. Luar biasa. Lihat ini. Ayat 50. Lalu Laban, ini sudah di rumah ya. Sudah di rumah. Lalu Laban Betuel di rumahnya menjawab, semuanya ini datang dari mana? Tuhan. Kami gak bisa ngomong bicara ini baik atau buruknya. Semua ini dari Tuhan. Dan ketika Ribka ditanya, Ribka mau pergi gak sama hamba ini, pergi kepada calon suamimu? Dan dia bilang, saya mau. Dan ini semua berakhir indah ketika Ribka datang sampai ke sana kembali. Ketemu Ishak ayat 67. Ini pasal terakhir, ayat terakhir. Di pasal 24 ini paling panjang saudara. Ayat 67 dikatakan, lalu Ishak membawa Ribka ke kemah Sarah ibunya. Dan mereka menjadi suami istri. Tepuk tangan dong untuk Tuhan kita. Ini Mission Impossible loh ya. Mission Impossible 20. Mau kalah saudara sama ini. Ceritanya luar biasa sekali. Tapi Tuhan bekerja, Tuhan yang punya langit, dia bekerja dalam hal-hal yang sederhana sehingga ini bisa terjadi. Nah saudara, cerita ini ditulis supaya kita belajar bahwa Tuhan itu turut bekerja. Di kantor saudara, di rumahmu, di pergaulanmu, di bisnis, di dalam pelayanan. Tuhan yang punya langit turut bekerja dalam hidup kita. Ya. Dan konteks cerita ini bisa diaplikasikan bukan hanya orang yang mau menemukan pasangan hidup yang masih single. Tapi juga bisa diaplikasikan kepada orang-orang yang mau punya pergaulan yang tepat. Mau punya bisnis partner yang baik. Sama saudaraku. Dan kita tahu, saya tulis ini untuk memudahkan kita, rencana Tuhan punya rencana bagi kita, itu bisa berhasil. Siapa yang percaya Tuhan punya rencana? Dan rencana itu rencana yang besar, dan itu hanya bisa berhasil kalau kita mau ikuti rencana itu. Tuhan punya rencana, dan dia mau rencananya berhasil. Tapi kalau Tuhan, saudara mau rencananya berhasil, maka kita mau mengikuti rencananya. Maka orang-orang yang mengikuti rencana Tuhan, dia akan mengalami keberhasilan dari rencana Tuhan. Nah saudara, ada 6 elemen, 6 hal yang kita bisa pelajari dari pasal ini. Yang pertama adalah, kalau mau rencana Tuhan terjadi dalam hidup saudara, kita perlu memposisikan diri di tempat yang tepat dengan komunitas yang tepat. Undeniable. This is how God works in our life. Ini cara Tuhan bekerja dalam hidup seseorang. Kalau dia bekerja, dia nggak bekerja ketika kita hanya sendirian. Dia bekerja melalui komunitas. Dia kasih konfirmasi, dia kasih peneguhan. Dia kasih jawaban bagi saudara lewat teman-teman seiman kita. Dalam Matius dikatakan, di mana 2-3 orang berkumpul, kudu ada perkumpulan dulu. Kudu ada pertemuan dulu. Persekutuan dulu. Dengan orang-orang seiman, orang-orang yang percaya dalam nama Yesus. Di situ, apa? Sama-sama. Di situ, apa? Aku ada di tengah mereka. Jadi Tuhan janjikan kalau kamu berkumpul dengan saudara-saudaramu, aku hadir di situ. Aku ada di situ. Dan Tuhan mau meneguhkan rencananya. Tuhan mau meneguhkan apa yang dia mau dalam hidup saudara. Jadi kita bersekutu, kita berkumpul, kita beribadah, kita masuk komsel. Kalau di gereja kita namanya iClick. Bukan karena kita mau dapatkan sesuatu dari situ, tetapi justru kita pengen tahu Tuhan mau bawa kita kemana dalam rencana Dia. Amin. Meskipun setiap komsel mungkin gak selalu indah seperti yang kita mau.
Kadang-kadang mungkin setiap pertemuan, persekutuan nggak mendatang, suara Tuhan gitu. Langit terbuka, nggak selalu kayak gitu saudaraku. Saya dulu komsel tahun 97, masuk ke sebuah komsel 2-3 orang. Hanya 2, minggu depannya 2, minggu depannya 3, paling banyak 4. Saya bilang, wah ini mau kemana? Sudah jauh-jauh, cuma 2 orang. Tapi saya tahu itu pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kita bersekutu. Yang percaya katakan, amin, itu kehendak Tuhan. Bagi kita bersekutu dengan saudara seiman sampai satu hari tiba-tiba hamba Tuhan datang. Dan ketika hamba Tuhan datang itu dia urapi. Pak, kamu buka komsel lagi di rumah. Sama saudara. Pekerjaan Tuhan begitu excellent, begitu detail. Dan saya pikir di rumah siapa yang mau datang? Tetangga, siapa lagi? Ya, kami mulai komsel 2-3 orang. Tiba-tiba ada pekerjaan Tuhan di situ. Terus minggu demi minggu Tuhan tambahkan. Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara. Jadi Tuhan bekerja lewat komunitas, katakan dengan saya komunitas. Ya, ketika kita ada dalam tempat yang tepat di mana komunitas yang tepat ada, Tuhan bekerja di situ. Ya. Yes. Dan komunitas ini kalau kita mau ngambil keputusan yang besar penting sekali. Kenapa? Ketika kita mau ngambil keputusan yang besar, justru kita bawa kepada komunitas. Tanya sama mereka, uji di orang-orang kepada orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Menurutmu, bukan minta izin, tapi minta perspektif. Menurut kamu, seperti apa ini? What do you think? Ya, makanya saya nggak rekomendasi kalau mau lagi orang mau pacaran sudah sendiri-sendirian aja. No, bawa kepada komunitas. Tuh ya nggak ada yang amin. Bawa kepada komunitas biar semua lihat kira-kira gimana. Supaya orang-orang bisa kasih penilaian kira-kira seperti apa. Dan mereka sama-sama bisa berdoa. Jadi Tuhan bekerja lewat komunitas. Dalam konteks ini dia bekerja lewat Laban. Tuhan bekerja lewat Betuel. Tuhan bekerja lewat hamba Abraham. Komunitas ini Tuhan pakai berfungsi masing-masing. Satu aja yang gagal, saudara. Nggak jadi, saudara. Dan Tuhan bekerja dengan ajaib dalam komunitas. Siapa yang mau melihat pekerjaan Tuhan? Masuk dalam komunitas. Masuk dalam persekutuan. Yang kedua. Rencana Tuhan selalu dibangun dari nilai-nilai. Your belief system. Selalu. Yang pertama adalah tadi komunitas, tempat komunitas. Yang kedua adalah nilai-nilai dan tujuan Tuhan. Nah saudara, bagi Abraham tujuannya jelas. Saya bisa cari yang mudah untuk istri bagi anak saya dari orang di Kanaan. Itu mudah bagi dia. Tapi bagi dia itu sesuatu yang gak bisa. Bahkan dia kasih peringatan sama hamba ya, awas, jangan. Ya. Bagi Abraham nilai iman itu unnegotiable. Istri bagi anakku harus dari orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Makanya apapun dilakukan. Saudara. Ya, apapun dilakukan, kamu jangan bawa anakku ke sana, bawa dia ke situ. Ya, dari orang-orang yang punya nilai-nilai yang sama. Dan nilai itu penting dalam kehidupan kita. Saudara perlu punya nilai, saudara perlu punya standar your belief system. Ya, seorang hamba Tuhan bicara pada waktu kami makan siang, habis dari kebaktian seperti ini, dia sampaikan kita perlu punya belief systemnya apa. Ya, kalau kita mau berpartner sama orang, apakah kepentingan saudara hanya mencari untungnya atau harus berpartner dengan orang-orang yang juga rendah hati, orang yang mau bekerja, apa sistemnya, apa your value di situ?
Kalau kita mau menikah dengan orang yang seperti apa nilai-nilai kita. Value-value yang saudara miliki. Haleluya. Ya. Dan bagi Abraham, iman itu penting. Nah, waktu saya tulis, waktu nilai kita jelas, keputusan jadi mudah. Waktu saudara punya nilai yang jelas, saudara jadi mudah untuk memutuskan sesuatu. Kita tahu bisnis ini oke atau tidak, tergantung dari nilai. Kalau selama ini kita berpikir yang penting, kalau bisnis cuan, untung aja. Maka mau kira kemana aja kita bisa, oh untungnya berapa? Oh segini, untungnya berapa? Oh ini lebih besar, saya ke sini aja. Karena itu nilai kita. Tapi kalau saudara punya nilai, oh bisnis itu harus jadi berkat, misalnya. Maka saudara akan bisa memilah-milih. Di mana nilai jelas, keputusan jadi lebih apa? Mudah. Nah, di dalam mencari pasangan, biblically speaking, saudara, ya, saya merenungkan ini dan saya juga cerita sama anak-anak, dan ini ada 3 hal minimal. Yang pertama adalah takut akan Tuhan. Nilai yang nggak bisa dinegosiable. Yang kedua adalah orang yang mau menjaga dirinya. Ya, kalau dia takut sama Tuhan, dia pasti mengasihi saudara. Kedua, mau menjaga, menguasai diri, dan membangun dirinya. Kenapa? Kalau dia nggak membangun dirinya, bagaimana dia bisa membangun keluarganya? Gitu? Ya. Yang ketiga adalah orang yang terkenal baik. Terkenal baik. Jadi harus ada peneguhan dari orang-orang sekelilingnya, gimana apakah dia terkenal baik. Dalam 1 Timotius 3 ayat 7 dikatakan, demikianlah hendaklah ia mempunyai nama baik di luar jemaat. Dia punya nama baik, saudaraku. Perlu punya nama baik. Ya. Karakter akan terlihat dari kesaksian orang lain. Selalu. Kesaksian orang menjadi konfirmasi untuk tahu karakter seseorang. Makanya kita perlu cari yang terkenal apa? Baik. Mau berpartner dengan orang, mau berbisnis dengan orang, mau bergaul dengan orang. Gimana dia? Ya. Yang ketiga adalah Tuhan bekerja bukan hanya lewat komunitas, bukan hanya lewat value atau nilai, tapi Tuhan bekerja juga lewat doa. Haleluya. Doa sesuatu yang saudara bisa bawa masuk di dalam kehidupan dan setiap hari dalam keputusan saudara. Dan kalau kita berdoa, kita perlu doa yang seperti hambanya tadi. Doa yang tadi apa saudara? Spesifik. Nah, kenapa sih kita perlu doa yang spesifik? Tuhan Yesus gini, kalau setiap kali dia mau nyembuhin orang ya, orang buta datang. Pas lagi datang saudara, dia tanya, maunya apa? Nah ini dia buta. Ya, dia orang gak bisa lihat. Tuhan pasti dia mau melihat. Tuhan gak? Dia tanya sama dia, apa yang kamu mau? Tuhan mau tahu apa yang kita mau. Makanya dia tanya. Siapa tahu orang ini datang kepada Yesus mau rumahnya untuk diperbaiki bocor, saudara. Bisa aja. Makanya kalau kita mau mendoakan orang, sesekali saya nggak tanya selalu, menyimpulkan. Saya tanya dulu mau didoakannya apa. Ya tuh. Kalau orang mau ada ketemu ke rumah sakit dan lain-lain, mau operasi, mau didoakan, saya nggak tanya mau kesembuhan. Saya tanya dulu maunya doanya apa. Mau operasinya lancar atau apa? Doa yang spesifik. Nah, doa yang spesifik, saudara saya tulis ini. Doa yang spesifik membuat jawaban Tuhan jadi mudah dikenali. Kalau kita berdoa gini, Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Maka ketika saudara dapat jawabannya, saudara bingung, ini Tuhan bukan. Gitu ya? Karena itu general, itu umum. Tapi ketika kita bilang gini, Tuhan berikan aku kalau Tuhan mau pekerjaan yang baik di mana saya punya waktu untuk keluarga. Dan jam sekian bisa pulang bersama-sama makan bareng di keluarga. Itu yang saya mau dan tidak jauh dari rumah. Kalau Tuhan kehendaki. Dalam
nama Yesus. Dan sudah dapatkan. Dan ketika sudah dapatkan, sudah tahu itu tuh Tuhan. Yes? Makanya doa kudu yang spesifik. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Jadi Tuhan bekerja lewat doa, Tuhan bekerja lewat komunitas, Tuhan bekerja lewat orang-orang yang punya nilai. Nah, keempat adalah Tuhan bekerja, nah ini ya, mengambil langkah iman yang gak nyaman. Saudara, rancangan Tuhan itu lebih besar dari rancangan kita yang percaya lebih katakannya ya. Rancangan dia lebih tinggi dari rancangan kita. Jalannya bukan jalan kita. Makanya kalau Tuhan mau bawa kita masuk dalam jalannya, pasti gak nyaman. Bukan sesuatu yang kita pikirkan, bukan sesuatu yang kita pernah kebayang begitu. Dan ketika Tuhan mau bawa ke situ, sesuatu yang membuat kita gak biasa. Ini sesuatu yang strange for me, Lord. I have never done this before. Makanya hamba itu harus berjalan yang gak nyaman melewati macam-macam mungkin halangan 800 km lebih sampai ke sini. Belum tentu dia dapat. Kalau udah jauh-jauh dapatkan mungkin seorang calon lalu dia gak mau gimana? Saudara, sesuatu yang gak nyaman bagi dia. Tapi Tuhan memanggil dia untuk melakukan kehendaknya. Ribka harus tinggalkan keluarganya. Bertemu dengan Ishak itu pasti gak nyaman. Dia toh gak ada video call dulu. Gak ada background check dulu. Mau tahu dulu Ishak kayak gimana, ganteng gak? Lihat dulu cek sosmednya, kan gak ada ya. Sekarang semua pada dicekin saudara ya. Apa-apa dicekin sosmednya. Jadi kita harus jaga sosmed itu ya. Terutama yang ke luar negeri dan lain-lain. Dicek saudara, ya sekarang itu. Jadi lebih pengen tahu kita itu siapa. Nah makanya kita perlu tahu bahwa langkah iman yang gak nyaman itu bisa terjadi ketika saudara mau menggenapi rencana Tuhan. Ya, jadi biasakan diri kita. Saya tulis ini dalam quote dari A.W. Tozer, seorang hamba Tuhan. Yuk sama-sama. God is looking for people through whom He can do the impossible. Tuhan tuh cari orang-orang di mana dia bisa melakukan perkara yang mustahil bagi orang itu. Maka itu orang itu harus mau, saudara. Dia mau ikuti apa yang jadi rencana Tuhan bagi dia. Tuhan bekerja lewat doa, Tuhan bekerja lewat komunitas, Tuhan bekerja lewat orang-orang yang punya nilai, dan Tuhan bekerja lewat hal-hal yang mungkin saudara buat gak nyaman. Ya, gak nyaman. Pastor pelayanannya gak buat saya nyaman. Saya belum pernah bicara di depan umum. Saya belum pernah pimpin komsel. Saya belum pernah jadi dan itu. Itu gak nyaman bagi saya. Saya belum pernah punya pendidikan dalam hal itu. Tapi saudara melangkah. Haleluya. Saya tahu ada beberapa orang di sini, saudara, sama sekali nggak ngerti sebuah pelayanan. Dan ketika dia nggak tahu sama sekali, nggak punya backgroundnya, lalu dia masuk dalam pelayanan, dia mulai bantu-bantu di lighting, bantu-bantu di multimedia. Tiba-tiba, saudara, itu menjadi karirnya dia. Sampai hari ini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, pasti nggak nyaman, tapi Tuhan bekerja. Saya katakan sebelah Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ya. Dan yang kelima, kalau saudara mau rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita adalah kita perlu melayani dengan apa? Excellent. Melayani dengan keunggulan. Saya Ribka ya, saudara ditanya sama hambanya, kasih saya minum air. Lalu dia kasih air untuk unta-untanya semua. 10 unta. 1 unta berjalan 800 km pasti haus. 1 unta minimal 100 liter. Kalau 10 berarti 1000 liter. Kalau 1 buyung adalah 20 liter. 1000 dibagi 20.
bolak-baliknya segitu. Siapa yang mau melayani? Mau? 500-an kali, Pak. Paling 100 kita bilang gini, ngapain susah-susah? Dia juga stranger kok. Betul gak saudara? Tapi wanita ini melayani dengan excellent. So excellent, keunggulan itu menarik, membuka kesempatan. Saudara, kalau kita ditempatkan di tempat kerja, di dalam pergaulan, biasakan kita melayani. Terutama ketika saudara mungkin ada di antara kita yang mau mencari pasangan hidup yang Tuhan mau. Belajar untuk melayani. Yang mau katakan, aduh, amin ya. Tapi melayani dengan excellent. Kalau diminta nasi goreng, saudara kasih orange juice, kasih telur, ya, kasih wagyu sedikit. Excellent. Service, sudah bisa melayani dengan excellent. Dan itu yang membuka kesempatan Tuhan bekerja. Sudah tahu, Ribka itu gak kepikiran loh. Ketika dia bolak-balik ratusan kali. Bahwa dia akan menjadi ibu banyak bangsa. Gak punya rencana juga. Dia hanya melayani aja. Tapi dia melayani dengan excellent. Dia melayani dengan unggul. Dan pria ini bilang wow. Ya, yuk sama-sama apa? Wow. Dan ya, bagaimana kita melakukan satu hal adalah bagaimana saudara melakukan semua hal. Ketika hamba ini melihat cara wanita ini melayani, dia tahu. Wanita ini akan menjadi penolong yang hebat sekali. Di keluarganya kelak. Nah itu saudara. Jadi wanita ini melayani dengan excellent, dengan luar biasa. Dan itu membuka kesempatan Tuhan bekerja lebih lagi dalam hidupnya dia. Saudara, kemarin ada yang nanya, Pastor gimana cara Tuhan aku bisa temukan panggilan Tuhan? Simple, satu kata, melayani. Oh saya pengen tahu. No. Melayani dulu. Melangkah dulu. Ketika melangkah, Tuhan turut bekerja lewat langkah-langkah saudara. Dia akan menuntun kita. Katakan dengan saya menuntun. Dia menuntun saudara di jalan yang benar. Tetapi saudara yang harus melangkah. Maka diarahkan. Langkah kita. Amin. Ya, so melayani. Maka itu melayanilah dengan excellent. Sehingga kita bisa semakin membuka kesempatan Tuhan bisa bekerja. Belum lagi hambanya kasih berapa tadi ya? Kasih hartanya di sini. Hambanya juga excellent soalnya. Dia kasih hartanya, lalu ke rumahnya dikasih hartanya. Dihitung-hitung saudara. Hitung-hitung pada saat itu mungkin value-nya 600 sampai 900 juta. Gift-nya. Wow, luar biasa. Yang terakhir saudara. Yang keenam. Mari saya undang boleh. Thank you. Yuk sama-sama apa? Membangun karakter. Jadi Tuhan bekerja lewat komunitas. Oke. Tuhan bekerja lewat orang-orang yang punya nilai yang baik. Nilai godly value. Oke. Tuhan bekerja lewat doa saudara yang spesifik. Ya. Dan Tuhan juga bekerja lewat pelayanan saudara. Tuhan bekerja juga lewat karakter seseorang. Nah, Ribka ketika dia melayani, dia gak pikir bahwa dia akan berubah nasibnya. Ya gak sih? Dia jadi dirinya aja. Ribka ini hanya jadi orang yang baik. Hanya jadi orang yang mau menolong. Hanya jadi orang yang mau murah hati aja. Sikapnya begitu baik. Dan itu natural. Dia melayani aja. Dia berikan yang terbaik. Nah, karakter adalah daya tarik bagi Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang. Ketika saudara membangun karakter Kristus di dalam hidup saudara, maka ketika berkat Tuhan turun ke atas saudara, saudara bisa memeliharanya dengan baik. Berkat itu berat.
Saya sering kali mendengar orang, oh dulunya pada waktu dia berkarir di bawah, semuanya baik-baik. Tapi ketika dia dapat promosi naik, jadi kepala cabang, well rumah tangganya jadi bercabang juga. Punya cabang sana, cabang sini, saudaraku. Dulu ketika gak punya apa-apa, semuanya baik, pelayanan baik dan lain-lain. Berkat itu ada bobotnya, ada beratnya. Makanya Tuhan mau kita membangun karakter kita. Sehingga karakter yang baik membuka pekerjaan Tuhan bagi hidup kita. Nah bagi orang yang mencari pasangan, saya sering kali mendengar, pastor gimana mencari pasangan. Kalau saudara ada teman-teman di luar yang sedang memerlukan ini, bisa share nanti videonya juga. Orang sibuk mencari pasangan yang tepat, ya gak sih? Pasangan yang tepat bagi saya yang kayak gini. Ya. Tapi lupa bahwa pasangan yang tepat itulah yang sedang mencari juga pasangan yang tepat. Ya toh? Ketika kita bilang saya mau orang yang baik, cari orang yang baik, tapi lupa orang yang baik pun sedang mencari orang yang baik. Gitu. Makanya daripada kita sibuk mencari, bagaimana saudara bisa membangun diri saudara? Dan ketika kita membangun diri kita menjadi orang yang bisa dipercaya, orang yang baik, itu menarik kesempatan datang dalam hidup saudara. Dan Ribka hanya jadi orang yang baik, murah hati, mau menolong, mau memberi tanpa pamrih kepada orang yang mungkin gak dikenalnya. Dan itu merubah seluruh nasibnya saudara, dan masa depannya. Amin. Makanya kita perlu bangun karakter kita, membuka kesempatan bagi hubungan. Dan orang-orang, saya tulis ini juga, mereka yang memiliki sumber daya selalu mencari orang yang bisa dipercaya. Gitu ya. Ya, orang yang punya sumber daya, dia cari orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang bisa dipercaya. Dan ketika saudara dan saya menjadi orang-orang yang berkarakter, membangun mulai dari dalam. Wah, kalau dulu saya kurang disiplin, saya mau lebih disiplin. Kalau dulu saya kurang sabar, saya mau lebih sabar. Kalau dulu saya malas-malasan, saya harus lebih rajin sekarang. Dan ketika saudara sibuk membangun dirimu, kau menjadi serupa semakin hari seperti Kristus, dan itu yang membukakan kesempatan. Saudara menjadi indah karena Kristus. Yes. Ya, jadi ada 6 hal kalau kita mau mengalami rencana Tuhan dalam hidup saudara. Yang pertama adalah ini, posisikan diri ya di tempat di mana saudara punya komunitas yang baik. Ya. Selama ini saudara cek komunitasmu di mana? Apakah saudara punya pergaulan yang baik? Karena pekerjaan Tuhan akan dinyatakan lewat komunitas saudara. Lewat konfirmasi mereka, Tuhan mau berbicara kepada mereka. Kepada saudara, lewat mereka. Yang kedua adalah punya nilai. Selama ini saya bergaul dengan siapa aja misalnya. Nah sekarang enggak. Kalau saya mau bergaul dengan orang-orang yang ini. Yang takut akan Tuhan, yang mau menjadi berkat, yang punya reputasi yang baik. Bukan berarti semuanya musuh, tapi saya mau bergaul dengan pilihan ini karena ini nilainya. Kalau saya mau berbisnis dengan orang-orang yang seperti ini. Dan ketika saudara punya nilai yang tepat, keputusan jadi lebih mudah. Yes. Dan selanjutnya adalah apa? Doa yang mulai hari ini doanya jangan terlalu general ya. Haleluya. Doanya jangan general. Doanya minta yang spesifik, yang Tuhan mau. Ya. Yang keempat, apa tadi? Langkah iman yang gak nyaman, gak apa-apa ya kalau saudara mau rencana Tuhan terjadi. Yang kelima adalah yuk melayani. Pastor, kalau dari sini saya gak tahu yang mana harus duluan. Ngapain? Melayani dulu. Nanti dari situ Tuhan tuntun ke jalan yang benar. Mari kita bangkit berdiri. Sudah diberkati? Ya, minggu depan udah Agustus ya?
Cepet banget. Minggu depan ada Bapak Haryanto kandangnya. Setelah itu kita lanjutin kembali. Saya ketika saya siapkan ini, saudara, saya ini bertanya-tanya. Abraham katakan Tuhan yang empunya langit akan mengutus malaikatnya. Saya mikir gini ya, Tuhan yang besar mau terlibat dalam hal-hal kecil dalam hidup kita. Lewat orang-orang, lewat pertemuan. Makanya kita perlu menjadi orang yang mempercayakan rencana saudara sama Tuhan. Karena dia mau terlibat, dia mau bekerja untuk kebaikanmu. Di tempat ini tahukah saudara, saya melihat ada sekian ratus rencana Tuhan. Ada Adriel, ada semua yang lain di sini. Saudara punya rancangan, Tuhan punya rancangan bagimu. And I think, bagaimana kalau rancangan itu jauh daripada apa yang saudara pikirkan. Dan Tuhan mau membawa saudara ke sana. Dan untuk itu kita perlu berserah sama Tuhan. Tuhan, aku mau masuk dalam rencana Tuhan. Yang mau katakan amin. How great. Yuk nyanyikan lagu itu yuk. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. God, sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bersyukur punya Bapa yang besar. Terima kasih Tuhan untuk semua rencana Tuhan. Bahwa kami masuk ke dalamnya, biarlah kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau kami ada hari ini dalam keadaan yang mungkin susah, dalam keadaan yang penuh dengan duka, masa lalu, kami tahu Tuhan masa depan yang penuh harapan telah Tuhan siapkan. Kami mau Tuhan bawa masuk kami ke sana.
Kami mau taat akan rencana Tuhan. Di antara kami ada yang belum punya komunitas, kami masuk ke dalam iKlik yang ada. Kami mau melayani Tuhan. Kami mau melayani seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Percaya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengarkan sebentar. Wah, bakal ada seminar bisnis loh Om dan Tante. Hari Jumat tanggal 1 Agustus jam 7 malam. Jangan sampai gak ikutan ya, pasti seru banget belajar dari Om Haryanto Kandani. Scan di sini untuk mendaftar diri dan mengajak teman-teman dan keluarga kalian. Halo, perkenalkan nama saya Taya Ilona. Saya akan menjadi host kalian untuk hari ini. Sekarang saya mau mengundang Oma, Opa, Om dan Tante dan kakak-kakak yang pertama kali hadir di ibadah ICC. Tepuk tangan dan selamat datang. Kalian akan mendapatkan hadiah spesial. Nah, bukan cuman itu, yang ulang tahun di bulan Juli juga akan mendapatkan hadiah spesial. Angkat tangan siapa yang ulang tahun di bulan Juli. Silahkan mengambil hadiah setelah ibadah selesai. Turun ke bawah dan belok kiri. Kalian pasti akan menemukan meja informasi di mana kalian akan mengambil hadiah. ICC juga sudah menyiapkan program Everyday with Jesus. Jadi dari Senin sampai Minggu, kalian bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Sekian informasi dari saya. Sampai jumpa minggu depan di ibadah ICC. Ya. Pesan firman Tuhan akan dibawakan dengan Om Haryanto Kandani. Sekarang saya mau mengundang Pastor Chandra untuk doa berkat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Wah. Oh iya. Ini gak mudah loh saudara. Ya, ada yang mau gantian? Yuk kita pakai itu deh. Thank you Taya. Such awesome. Nanti sampai jumpa di hari Jumat ya. Jumat ini ada financial seminar jam 7 di tempat ini. Dan minggunya Pastor Haryanto Kandani akan berkhotbah 2 kali ibadah dengan tema yang berbeda. Jadi saudara bisa datang 2 kali ibadah untuk minggu depan. Kalau saudara punya waktu, itu akan menjadi berkat untuk kita semua. Yuk kita hampiri Tuhan dalam doa. Bapak, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Bersyukur untuk semua persekutuan orang benar. Terima kasih untuk setiap para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk melayani dan menjadi berkat. Kau memberkati mereka berlimpah-limpah. Juga setiap tangan-tangan yang sudah memberikan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Kau memberkati setiap pemberian yang keluar dari hati yang penuh dengan sukacita. Dan kami pulang dengan sukacita juga karena kami tahu satu hal, bahwa firman yang kami dengar tidak pernah kembali dengan sia-sia. Bahwa kami masuk dalam rencana Tuhan, bahwa kami masuk menikmati apa yang terbaik yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Maka itu kami angkat kedua tangan kami buka hati kami. Dan dengan iman kami menerima berkat Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi-Mu. Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah segala berkat ini. Perjalanan baik dan beruntung kau diberkati untuk menjadi berkat sampai merata Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus terima ini, dan semua katakan amin. Katakan kiri kanannya Happy Sunday dan sampai jumpa
hari Jumat ya dan Minggu. Tuhan Yesus memberkati.